Selamat pagi. Ulangi. Selamat pagi. Shalom. Iya. Memberkati kita hari ini. Walaupun tadi sempat deras sekali hujan, tapi Anda sudah menerobos hujan, ya, luar biasa ya. Itulah harga yang kita bayar ya. Di dalam Tuhan kita mau beribadah. Saudara-saudara, kita masih seputar hidup menjadi berkat. Karena itu tema besar kita dalam bulan ini. Nah, kita langsung saja melihat kebenaran ya. Hidup menjadi berkat itu bicara tentang hidup kita sebagai pelaku firman Tuhan. Katakan pelaku. Ulangi, pelaku. Yesus bilang, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi harus melakukannya. Saya jemput kita untuk melihat kitab Yakobus pasal 1. Mari kita perhatikan Yakobus pasal 1. Kita lihat ayat yang ke-19 sampai selanjutnya. Ya, ayat 19 sampai 27. Kita coba lihat sama-sama. Kita baca secara bersaut-sautan dan kita akan tangkap kebenaran ini pelan-pelan. Kita coba belajar ya. Saya coba baca ayat yang ganjilnya, saudara-saudara baca ayat yang genapnya. Ganjilnya, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Sekali lagi, ingatlah hal ini, berarti harus diingat. Apa itu? Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. 20. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 22. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. 26. Sama-sama ayat 27. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi tim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibu bapak saudara-saudara, perjalanan hidup ini dalam kita di dunia ini, seperti saya katakan dan Yesus harapkan, Yesus katakan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus menjadi garam dan terang. Dan biarlah perbuatan baik kita dilihat oleh banyak orang sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Erat sekali hubungan, sekali ingat ya, erat sekali hubungan antara hidup menjadi berkat dengan menjadi pelaku firman. Itu satu hubungan, korelasi yang sangat kuat. Tidak bisa terpisahkan hidup menjadi berkat dengan menjadi pelaku firman. Itu poin yang harus kita tangkap satu. Lalu di ayat ini memang dikatakan kalau kamu itu harusnya bukan hanya menjadi pendengar tapi juga pelaku. Tapi memang kalau mau melakukan ya harus didengarkan dulu. Jadi mendengarkan lalu melakukan. Tetapi banyak orang mendengarkan tapi tidak melakukan. Nah, itu persoalannya.
Mendengar itu sangat baik, dan itu sesuatu yang kalau dibilang tadi kan, hendaklah kamu cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata atau lambat untuk marah. Nah, mendengar itu, dengarkan ya, mendengar itu sebenarnya adalah sebuah karakter yang menunjukkan kita siap dikoreksi, siap kita menjadi orang yang kadang-kadang menerima sesuatu yang perbedaan pendapat dari kita. Sehingga mendengarkan, saya pastikan orang yang orang yang cepat mendengarkan, saya suka sekali memberikan sebuah dalam hati saya itu adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Jadi mendengarkan itu orangnya memang berarti siap dikoreksi, dikritisi. Berarti dia punya kerendahan hati untuk dia mendengarkan segala sesuatu, apakah itu nasihat, apakah itu kritikan, apakah itu sesuatu namanya kebenaran. Dan orang-orang memang diharuskan kita mendengarkan lebih dahulu. Lalu terkait dengan firman Tuhan, begitu Anda mendengarkan, Anda mengerti, maka satu langkah yang harusnya Anda lakukan adalah melakukannya. Nah, firman Tuhan di sini memberikan kita beberapa contoh-contoh dalam kita praktek melakukan memang. Namun satu yang dulu kita harus ingat ya, ingat baik-baik. Hidup yang menjadi berkat itu sebenarnya adalah orang yang menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Berarti dia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Kalau Anda tidak melakukan firman Tuhan, maka sebenarnya orang-orang itu hanya akan menganggap Anda itu sebagai orang munafik. Nah, seringkali begitu bukan? Nanti pada sesi 2 saya akan tunjukkan orang-orang munafik itu. Yang pasti sekali lagi, hidup menjadi berkat adalah hasil dari penerapan Anda melakukan firman kehidupan Anda itu sehari-harinya. Jadi tidak bisa tidak orang akan melihat apa yang Anda lakukan itu. Orang tidak peduli seberapa banyak Anda tahu. Ini kalimat bijaknya. Orang tidak terlalu peduli, orang tidak akan peduli seberapa banyak Anda tahu. Tapi orang mau tahu seberapa banyak Anda peduli. Nah, itu dia bahasanya itu. Diputar sedikit tuh kalimat bijaknya. Jadi setiap orang yang tidak mau melakukan firman itu sebenarnya sama dengan orang yang tidak peduli dengan orang lain. Di dalam kebenaran ini juga kesimpulan selanjutnya adalah kalau Anda melakukan yang namanya perbuatan baik Anda, yang namanya melakukan firman, maka saya pastikan bahwa itulah perwujudan iman. Iman itu harus diwujudkan dalam sebuah tindakan. Makanya di dalam kitab Yakobus 2 ayat yang ke-17 dibilang, 17 berkata, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Jikalau iman tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu mati. Jadi kalau Anda dan saya hari ini menjadi berkat bagi banyak orang, itu sangat identik dengan Anda melakukan firman, itu adalah perwujudan iman Anda. Jadi kalau Anda bilang Anda beriman tapi Anda tidak melakukan firman, sebenarnya iman Anda mati. Tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Karena iman kita harus bermanfaat bagi banyak orang. Katakan amin. Iman kita harusnya menjadikan orang lain itu dapat berkat dari apa yang
ada pada kita. Nah, perwujudan iman Anda itu adalah hidup Anda akan bermanfaat bagi banyak orang. Hidup menjadi bermanfaat itu adalah menjadi pelaku firman. Nangkap kira-kira korelasinya, hubungannya. Jadi orang yang praktekkan firman itu, sekali lagi, adalah orang-orang yang sedang menyatakan dirinya kepada orang lain, aku orang beriman. Nangkap maksudnya? Bukan mulutnya yang ngomong saya orang beriman. Bukan mulutnya. Ada orang sekarang, oh saya beriman. Tapi begitu dilihat orang yang tidak puasa sedikit langsung ngamuk. Nah, ini namanya bukan beriman itu. Menurut saya itu tidak beriman itu. Lalu disuruh bikin, wah tidak menghargai saya, menghormati kami. Imannya cetek. Iman bukan seperti itu wujudnya. Lalu terus dengan segala cara, bagaimana pokoknya orang lain itu harus mengikuti dia dengan semua apa yang menurut dia paling benar. Anda itu sebenarnya sedang menunjukkan diri Anda tidak beriman. Dalam konteks kekristenan seperti itu. Anda kalau beriman, Anda harus tunjukkan bahwa hidupmu itu bermanfaat bagi banyak orang. Bayangin saudara-saudara, ada orang-orang yang di dalam hidupnya dia diserang dari berbagai penjuru. Berbagai penjuru. Lihatlah, dari sana toa, dari sana toa, tetap aja tuh tenang tuh, santai aja itu. Tapi begitu ada umat Tuhan, begitu mau bangun tempat ibadah langsung ngamuk, kalah imannya. Hanya dengan satu aja begitu langsung ribut, langsung seperti kebakaran jenggot. Itu sebenarnya sedang mengatakan bahwa tidak ada kualitas imannya. Buktinya baru satu situ ngamuk. Tapi ada anak-anak Tuhan diserang dari semua sisi, tenang tuh, imannya justru bertumbuh itu, imannya terus maju. Itu saudara-saudara. Jadi perwujudan iman adalah bagaimana hidupmu bermanfaat bagi banyak orang. Amin saudara-saudaraku. Yesus kita mengajarkan hukum kasih itu. Hukum kasih itu sangatlah diberikan kepada kita umat Tuhan. Untuk apa itu? Supaya hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Supaya kita ini menjadi orang yang menjadi pelaku firman. Orang lain bisa lihat perbuatan baik yang kita lakukan. Nah menariknya ada di ayat 25. Coba lihat ayat 25. Nah ini menarik sekali ayat 25 ini. Coba kita baca sama-sama dulu ayat 25 saja. Pelan-pelan ayat 25. 2, 3 ya. Orang dan dia bertekun di dalamnya dan tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Wow, halo, berbahagia orang rupa-rupanya yang melakukan firman itu akan berbahagia. Wow, berbahagia kenapa berbahagia? Karena hidupnya itu selaras dengan firman, maka di dalam dirinya tidak ada tuduhan-tuduhan. Ngerti? Tidak ada satupun yang mencoba membuat di dalam dirinya nih ya, ada serangan-serangan dari iblis kah, hati nuraninya kah? Tidak ada. Makanya dia berbahagia, hidupnya damai sejahtera. Jadi kata berbahagia di situ bukan oleh banyak hartanya. Ayat 25 yang berbahagia oleh karena perbuatannya. Jadi saudara-saudara, waktu Anda ini melakukan firman,
Jadi orang-orang bisa menikmati hidup Anda yang bermanfaat bagi banyak orang. Tetapi juga untuk kita berbahagia oleh praktek kita melakukan firman itu. Nangkap kira-kira? Halo? Yang mengerti dulu, katakan amin dulu yang mengerti. Oh, amin. Ya, oke ya. Yang mengerti ini penting. Jadi berbahagia oleh perbuatannya, itu artinya orang itu ada damai sejahtera, dia bersuka cita, tidak ada tuduhan, tidak ada serangan dari iblis yang mengganggu pikiran dan hatinya. Karena iblis tidak punya alasan begitu. Dan kita harus yakinkan diri kita bahwa kalau kita berkenan kepada Tuhan, melakukan firman itu membuktikan kita orang yang memang berkenan kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang tidak bisa diukur oleh dunia ini. Katakan amin. Kalau dunia ini mengukur kebahagiaan dengan cara apa? Apa ukuran dunia ini yang namanya kebahagiaan? Kalau punya harta, ya kan? Kalau punya jabatan, betul ya? Kalau punya rumah besar, mobil mewah, itu semua tipu, itu semua. Itu hanya manis, casingnya saja yang kelihatan mantap, casing. Dari luar menarik, tapi di dalam belum tentu itu banyak yang keropos. Karena ukuran kebahagiaan itu seringkali di dunia anggap itu kebahagiaan. Jangan-jangan kita juga menganggap sebuah kebahagiaan, padahal itu semu. Katakan dengan saya, semu. Semu. Bukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang semu. Dan ingat baik-baik ibu bapak, saudara-saudara, kita harusnya terus menjalani hidup dengan kebahagiaan, betul kan? Betul nggak saudara-saudara? Nah, bagaimana dengan kebahagiaan supaya kita peroleh itu? Ya, kita jalani hidup bahagia, tidak ada cara lain. Praktekkanlah firman Tuhan dalam hidup saudara. Lakukanlah firman Tuhan dalam hidup saudara. Jangan sekedar mendengar. Jadi kalau dibilang di dalam kitab Yakobus ini, kalau orang yang mendengar seperti orang yang di depan cermin. Kita kan di depan cermin, dah habis itu lupa kita, hilang, nggak ada artinya. Kita bercermin, pada waktu kita bercermin kita mengamati muka kita, memandang diri kita, ya kita lihat oke, sudah pas. Bajunya apakah, lipstiknya kah yang wanita ini, apakah bedaknya, celak, oke, sudah pas, terus pergi, habis gitu. Lupa. Makanya saya suka lihat orang seringkali, dengar ya, lebih banyak memahami firman karena dia sudah melakukannya. Itulah dia. Saya menemukan seperti itu. Sama hamba-hamba Tuhan, ini contoh nih, yang belajar teologi ya, yang sudah terlebih dahulu terjun dalam pelayanan, biasanya itu lebih gampang masuk di dalam benak pikiran hatinya pelajaran dari teologi itu daripada yang belum sama sekali belajar dulu nanti pelayanan. Jadi memang praktek melakukan itu besar sekali manfaatnya. Saya boleh saksikan ya, karena saya juga dosen ya, ngajarin mahasiswa-mahasiswa yang artinya hamba-hamba Tuhan yang banyak begitu ya. Ada sekitar dalam satu Zoom itu kayak kemarin tuh 44 orang, 46 orang. Dan waktu saya kasih pertanyaan, saya berikan sesuatu, masukan apa semua, yang sudah memang betul-betul sudah lama melayani. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Dan begitu saya sampaikan, apa yang mereka bilang? Oh iya Pak. Sampai mereka pikir gini,
nggak tahu ilmunya tapi sudah melakukan, ngerti nggak? Baru tahu, oh ini maksudnya teorinya udah tahu airnya. Dari mana dia tahu teori itu? Ya dia sudah melakukannya. Sehingga waktu saya lihat semua tugas yang diberikannya, saya melihat ini Bapak sudah dengan gampang aja tugas selesai. Kenapa? Karena sudah dilakukannya. Sementara yang belum, itu bisa kita lihat hasil jawabannya. Teoritis semuanya. Dan saya bilang, sampai ada yang saya bilang sama mahasiswa saya bilang, oh Bapak ini lihat di Mbah Google ya jawabannya. Ketawa dia. Kalau udah katanya kan berarti iya itu. Ya kan? Pertanyaannya jawab. Saya bilang kalau Mbah Google ditanya, iya memang begitu. Tapi kan yang saya sampaikan prakteknya gimana gitu. Kendala-kendalanya gimana. Ini saya kemarin ngajar tentang katekisasi ya. Bagaimana kalau kita mau, ini katekisasi untuk orang yang mau menikah begitu. Untuk orang yang akan dibaptis. Itu ada semua itu materinya gimana. Saya cuma tanya kira-kira apa yang perlu kita bagikan kepada orang-orang yang masuk katekisasi mau masuk pernikahan. Apa bahannya gitu. Yang sudah lama dia akan bilang lah, 1 Pak tujuan menikah, 2 kenapa engkau menikah, 3 ini bagaimana konflik dalam pernikahan, dalam keluarga, 4 bagaimana menghadapi mertua dan orang tua. Dia udah cepat aja. Yang masih lama teori itu masih apa, semuanya itu ada, bisa dicek di Mbah Google, ada sesuai dengan Mbah Google itu bisa gampang. Tapi saudara-saudaraku, kekuatannya orang yang sudah melakukan ya baru tahu juga ketika bicara katekisasi. Oh itu maksudnya katekisasi. Itu dia kan. Padahal dia sudah melakukan gitu. Dan banyak hal yang mereka bisa paparkan. Kenapa? Itu pengalaman mereka dalam dunia pelayanan. Jadi saudara-saudara, perhatikan baik-baik bahwa ternyata memang betapa besar pengaruh dalam diri kita kalau kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Kalau dibaca tadi Yakobus 1 ini, contoh-contohnya itu ya. Coba kita lihat contoh-contohnya itu. Katanya adalah cepat mendengar, lambat berkata-kata. Tetapi di dalam ayat yang ke-26, wah ini dia 26, dikatakan apa? Ada seorang dirinya beribadah, yang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, berarti ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah prakteknya salah satu contoh ini menjaga ini lidah. Wow. Jadi menjaga lidah itu maksudnya apa? Biarlah lidah kita, perkataan kita dapat mendatangkan berkat buat orang lain. Perkataan kita itu membangun orang lain. Katakan amin. Kalau tidak berarti sia-sialah ibadah kita. Teori tok, nggak ada hasilnya. Iman tanpa perbuatan mati, maka sebenarnya sia-sia. Jadi perkataan yang membangun. Cepat kita mendengarkan, mendengar dengan baik. Ya. Lalu di ayat yang ke-20, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Apa maksudnya? Saya ambil simpulannya, amarah tidak mendatangkan. Itu berarti Anda harus praktekkan. Belajarlah untuk mengampuni supaya Anda tidak amarah, Anda tidak meluap. Itu prakteknya di situ. Belajar lagi mengampuni. Praktek selanjutnya yang kita lihat ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan tak bercacat, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Maksudnya apa? Ya kita mengunjungi, prakteknya ketika kita bicara tentang hidup menjadi bermanfaat buat banyak orang, atau prakteknya firman Tuhan, maka salah satu adalah berbagi dengan orang yang disebut ayat ini. Ini ayat memang
menjadi ayat yang penting bagi diakonia biasanya itu ya. Kunjungin anak yatim piatu dan juga para janda-janda. Nah, ini biasanya itu kan panti jompo, ya, janda anak yatim piatu. Itu prakteknya. Kenapa dibilang ibadah yang murni dan tak bercacat? Kenapa? Karena waktu kita ke sana, kita berbagi, kita mencoba untuk memberikan apa yang bisa kita beri. Tidak ada sedikit pun di dalam diri kita, ya pastinya ya, minta untuk dapat pujian, betul kan? Kita dapat sesuatu dari mereka. Kan banyak orang memberikan ada maksudnya, betul kan? Ada orang memberi itu maksudnya supaya dia diberi. Ada orang maksudnya memberi supaya dia dipuji. Ada orang memberi supaya dia itu bisa disanjung, diangkat. Ada orang memberi supaya dia dipilih. Ada orang memberi supaya dia nanti ya bisalah nanti ditolong lagi begitu. Tapi kalau kita pergi ke tempat itu, anak yatim piatu, panti asuhan contohnya ya, janda panti jompo, orang-orang yang memang kesusahan mereka begitu rupa. Apa yang mau kita harapkan coba dari mereka? Nggak ada kan? Itu makanya ibadahnya termasuk ibadah yang murni. Nggak ada sesuatu yang bisa kita harapkan dari mereka. Apanya yang paling kita minta apa? Mereka mendoakan kita, kan begitu aja. Supaya kita sehat-sehat, supaya kita ini tetap di dalam kasih karunia Tuhan itu mengalir melimpah berkatnya. Ya itu aja. Nggak ada sesuatu. Dengan cara itu Anda akan dipuja-puji. Saya juga paling kurang setuju ya. Ini terus terang. Nah, ini biasanya ini para apa ya, kalau saya bilang politikus lah ya. Buat sesuatu yang baik, oh foto sana mas media, oh, sudah memberikan sekian kepada ini. Padahal tujuannya bahwa dia dinilai baik, supaya orang menganggap dia seorang yang rohaniawan, yang peduli. Yang kayak gitu tuh nggak tahan lama ya. Di dalam kerajaan surga nggak terhitung itu yang seperti itu. Anda dan saya diberikan dikasih contoh di sini, ayat ini Yakobus ini, kunjungi mereka dalam kesusahan mereka, dan kita ini tidak mengharapkan segala sesuatu apapun dari mereka. Oke? Kalau kita nolong saudara, ada nggak harapan kita sedikit banyaknya nanti ke depan? Biasanya ada. Supaya apa? Saya pun nanti ditolong. Itu berarti nggak murni lagi. Kalau kita bantu seseorang, biasanya apa? Kita juga seringkali berpikir apa? Maunya orang ini tahu dirilah nanti bagaimana. Yang kayak gitu nggak jadi murni. Nah, biarlah kita ketika kita berhadapan dengan hidup yang harus menjadi berkat dan kita belajar memberi, maka ibadah itu harusnya murni di hadapan Tuhan. Katakan amin. Itu merupakan yang murni hati kita. Nah, praktek-praktek ini harus terus dikerjakan dan jangan pernah lupa setiap orang yang melakukannya. Alkitab berkata, dia akan berbahagia oleh apanya? Ulangi, berbahagia oleh apanya? Perbuatannya. Jadi saya tutup, kalau engkau pulang, kalau engkau pergi, kalau kau pergi ke kantor, kalau bekerja, apapun ceritanya pekerjaanmu, saya tidak tahu apapun, bagaimanapun engkau, jangan lupa bahwa hidup menjadi berkat adalah hidup dalam melakukan firman Tuhan. Kalau kau melakukan firman Tuhan, kau akan berbahagia oleh perbuatanmu itu. Dan jangan lupa pula bahwa Tuhan pun sanggup memberkati engkau. Jangan anggap Tuhan itu Tuhan yang tidak peduli. Jangan anggap Tuhan itu berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia sangat tahu isi hati Anda. Jadi lakukanlah dengan penuh kemurnian dalam hidup saudara. Lakukan firman Tuhan, kerjakan dengan penuh kemurnian, dan ingatlah baik-baik bahwa kita akan berbahagia oleh perbuatan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, amin. Mari kita tundukkan kepala.